Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, sidang jamaah sholat subuh Masjid Baitu Syakil Quran rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang cerah ini kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah setelah kematian kita yang sementara. Karena tidur adalah saudaranya mati. Setelah tidur manusia terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan pertama adalah golongan orang-orang yang setelah tidur itu langsung bergegas menuju Allah. Tidur yang demikian adalah tidur yang diberkahi. Bangkit dari tidur, ia menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tahajud, membaca Al-Quran, menunggu waktu subuh. Ini adalah saat-saat yang akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Di akhirat pasti ya, suatu kepastian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas ya, menghitung, membalas terhadap amal-amal yang kita lakukan, dan amal-amal itu menjadi bekalan kita nanti di akhirat. Di dunia maka waktu keseharian kita akan diberkahi. Apa cirinya waktu yang diberkahi itu? Waktu yang diberkahi adalah waktu yang tidak hilang untuk perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang sia-sia. Waktu yang diberkahi itu adalah waktu yang bermanfaat bagi orang itu, baik dunianya maupun akhiratnya. Waktu yang diberkahi itu adalah waktu yang menghadirkan kepada kita manfaat yang besar baik di dunia dan di akhirat. Waktu yang diberkahi itu adalah waktu yang menyebabkan kita tidak akan kecewa baik di dunia dan di akhirat. Karena apa? Waktu itu akan memproduksi ya, menghasilkan daripada karya-karya, baik karya-karya iman, karya-karya ibadah, karya-karya duniawiyah yang bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi orang lain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang yang diberi kesuksesan itu minimalnya ada 6 rumus
ada 6 cara, ya bukan 6 cara ya, maksudnya ada 6 poin untuk menggapai sukses baik di dunia dan di akhirat. Ya. Ini dijamin, ya, dijamin kesuksesan. Ya, Allah akan menjamin kesuksesan kita dengan 6 hal itu. 6 hal itu sering disebut dengan 6I. Rumus 6I itu apa? I pertama adalah iman. Maksudnya adalah bahwa apabila hati manusia dipenuhi dengan keagungan dan kebesaran Allah, serta bersih dari keagungan dan kebesaran makhluk, kebesaran duniawiyah, itu harus dibersihkan dari hati kita, dan kita masukkan keagungan dan kebesaran Allah, kesan-kesan terhadap keagungan dan kebesaran Allah. Itulah iman sesungguhnya. Ya, kita apabila hatinya dipenuhi dengan kebesaran Allah yang disebut iman. Iman itu apa sih sebenarnya? Iman kepada Allah itu adalah memasukkan ke dalam hati kita kesan-kesan keagungan, kehebatan, kebesaran Allah, dan mengeluarkan dari hati kita kesan-kesan keagungan, kehebatan makhluk, kehebatan dunia. Ya, itu sungguhnya iman kepada Allah. Nah, kalau sudah ada kesan keagungan, kehebatan Allah dalam hati kita, maka yang lain kecil. Ini yang disebut la ilaha illallah. Ya. Nah, kalau sudah ada la ilaha illallah dalam hati kita, maka yang kedua adalah ittiba. Yang kedua ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba adalah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul. Ittiba adalah menghidupkan sunnah Rasul. Ittiba adalah mengikuti jalan Rasul. Ittiba adalah sirotol mustaqim. Ya. Jadi setelah kita beriman kepada Allah, untuk mewujudkan iman dalam kehidupan, maka kita mengikuti Rasul. Ya, maka dalam rangka mewujudkan ittiba kita perlu ilmu. Ini ya. Yang ketiga, jadi untuk mewujudkan ittiba, agar kita dapat mengikuti sunnah Rasulullah dalam kehidupan, maka kita perlu belajar. Inilah yang disebut ilmu. Oleh karena itu belajar menuntut ilmu itu wajib. Bahkan tidak hanya wajib bagi seorang muslim, baik laki-laki dan perempuan. Maka Rasulullah menegaskan thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah faridotun. Artinya faridotun itu mbahnya wajib. Kalau wajibun itu artinya wajib. Kalau faridotun itu adalah mbahnya wajib, super wajib. Jadi menuntut ilmu itu super wajib bagi muslim, ya, laki-laki maupun muslim perempuan. Maka perlu kita menekuni ilmu. Ditekuni ilmu, kita perlu ngaji, perlu belajar agar supaya kita dapat ilmu sehingga kita bisa melakukan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya dengan baik dan benar. Ya. Kemudian hadirin rahimani rahimakumullah, yang keempat adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah melakukan sesuatu perbuatan
Misalnya perbuatan itu berupa ibadah, zikir, baca Quran, amal-amal soleh lainnya, itu adalah perbuatan ya, itu dengan ihsan. Ihsan itu adalah merasa kita itu dilihat Allah. Nah, merasa kita melihat Allah, merasa kita dilihat Allah. Al-ihsanu ka'annaka tarahu. Ihsan itu seolah-olah kamu melihat Allah. Berarti apa? Ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Sifat Allah yang membersamai kita. Kita merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di samping kanan kiri kita ya, ini ada Allah. Kita selalu ma'iyatullah, merasa selalu dibersamai Allah. Coba kalian sekarang, kalau Anda merasa dibarengi Allah, mau nggak kalian, berani nggak kalian berbuat maksiat? Saya tanya jujur, kalau kalian merasa sedang diawasi Allah, ini Allah sedang melihat saya, berani nggak kalian berbuat maksiat? Tidak. Berani nggak kalian meninggalkan sholat? Tidak. Berani nggak kalian berbuat dosa? Tidak. Karena apa? Karena ma'iyatullah, karena diawasi Allah, karena Allah ada di kanan kiri kita ya. Itu penyebabnya kenapa orang kadang-kadang malas, suka berbuat maksiat, suka berbuat dosa, karena lupa di sebelah kanan kiri kita ada Allah. Hilang sifat ma'iyatullah, hilang sifat ihsan. Oleh karena itu mengapa iman, ihsan dan Islam itu yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Apabila salah satu dari ketiga sifat itu hilang dalam diri manusia, sudah seperti kambing yang hilang dari rombongannya, ya jauh dia terpental dan kebingungan ya. Jadi yang keempat itu ihsan. Coba setiap amal yang kita lakukan, pastikan ada Allah yang sedang melihat, supaya kita tidak berubah amalnya karena situasi. Karena tidak ada sifat ihsan. Kalau dilihat orang tua khusyuk sholatnya, kalau tidak dilihat jengkelat-jengkelit sampai Fatihah saja bacanya sholat ya, saking cepatnya keliru-keliru ya. Jadi kita tidak usah terpengaruh suasana dan keadaan. Ada orang, tidak ada orang, ada yang melihat, tidak ada yang melihat. Saya beribadah karena Allah. Kalau orang itu imannya sudah setingkat ihsan ya, maka ini iman yang benar. Tapi kalau imannya ya inilah mumpung dioprak-oprak ya kan, sholat, nanti kalau di rumah nggak ada yang oprak-oprak, tidak sholat. Karena apa? Karena saya sholat dioprak-oprak, bukan sholat karena Allah. Ini yang bahaya. Kita latihan sekarang, dioprak-oprak dulu nggak apa-apa, tapi nanti arahnya kita ke situ, ke mandiri. Saya sholat karena Allah, pasti Allah selalu melihat saya. Dimanapun saya berada, saya dilihat Allah. Ya, hadirin rahimani rahimakumullah, ini penting sekali sifat ihsan. Kemudian yang ke berapa ini? 5. Yang kelima adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah artinya murni. Ikhlas itu artinya murni. Murni apa? Murni bahwa amal saya itu hanya untuk Allah.
Kalau untuk yang lain dibagi-bagi namanya tidak ikhlas, ya. Jadi ikhlas secara bahasa artinya murni. Artinya kita beramal murni hanya dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah ikhlas, maka sesungguhnya tadi semakin menyempurnakan sifat ihsannya. Karena apa? Karena saya beramal karena Allah, maka saya tidak peduli dengan suasana dan keadaan. Saya akan menuju Allah. Baik bersepi-sepi diri, ramai dan sebagainya, saya merasa dipanggil Allah, saya adalah hamba bagi Allah. Nah ini kalau sudah setingkat ikhlas dalam diri kita, ini akan menimbulkan istiqomah. Apa istiqomah? Istiqomah dia akan selalu beramal. Ya, dalam keadaan apapun, bagaimanapun, kita akan punya kemampuan untuk beramal. Karena apa? Ikhlas. Untuk mendapatkan sifat itu, maka yang terakhir, yang keenam adalah istikhlas. Apa itu istikhlas? Istikhlas adalah usaha sekuat tenaga untuk mencari ikhlas. Nah, mari kita berjuang untuk istikhlas supaya sifat ikhlas ada dalam diri kita sehingga kita punya kemampuan beramal dengan istiqomah. Amin ya robbal alamin. Ya, demikian latihan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk berlatih secara ikhlas sehingga amal kita istiqomah sampai akhir hayat kita menjadi pelopor di keluarga kita, menjadi pelopor di masyarakat, melakukan daripada amal-amal soleh yang baik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.